sangatlah luas. Terdapat banyak sekali orang hutan. Mulanya mereka hidup sangat bahagia. Hutan hijau, asri, lestari, pakan dan obat-obatan tersedia secara alami oleh Tuhan alam semesta. Sebelum adanya keserakahan dan pesatnya kemajuan zaman, ini semua adalah kesalahan dari manusia. Tidak mengerti apa arti cukup dan apa arti malu.
Kembangku tinai kambangan jela akan panyene jetunda kula. Itu tege isut sarita bagai kayu metu satua. Metu yare padang kayuan asupa kayu tentangnya nak jarian. Metu nampa humaya pau gagaran ete kaewen ye pasandean. Tapi naewen tu nasib malang asupa kalunen bate jurang. Anak manawan akan injual lelang akan je mamili je punalarang. Pulau Kalimantan tu je luas tutu punai areme tu bagai kayu. Ewen belum je sanang tutu sahindai zaman je pesat maju. Itu kasalan tuyulu kalunen dia paduli ampin kawen. Tulak mamengan sampai amalem bulina sampai je kaput pijem. Kayu bakas je mate kia karena tu napate sampai badah. Dia irawat dia ihaga padahal jite panengan hatala. Metu kayu jeng ngasih panggawin kalunen jadi pasti. Metu satu ayo rasi nyingi le pandai musnah dia berarti. Dikasih tu sarita lepang jamban karungut jaya kanita. Mudahan barendeng sama nampak ya para masyarakat tentang pemerintah.
Kare nyebutku tabe je paramisi kumbadurang kupae hari. Yamun bakas tabela atue babi anak kaken je bue ambi. Tentang kia kudurang kula mina mama je bue ambi. Ayak man nabe ku kia kare kalunen nyare. Dia kuman nabe apan tunjuk kulime. Baya yaku man nabe apan yau kanderang yau nyame. Katika jetu yaku yawang mangesa yaraka pasin nike belum kuje melai patai danum kalunen kuje melai batang danum injama tingang bila kuje yasi ku hawang dia uli kuman nyobari aranan yaraka majun zaman isagene pandau kuje sasaro rami. Rakje kia yamun kare je bahu imba yuras lepah daya kia. Ya mare dai tau sepa metu satua yamun arak usang naha. Je zaman metu wike tabela. Mahindai je yamun kare satua metu yamun jikare bake kahiu. Ya mare tau dai ke supa yarak zaman nahelu. Ngare nyebutku tabe ketang izin kia helu Yumba durang kare atang tahu jahin jebue tatu mangatau yumba nyarurui kalunen yaku uang palapang budaya helu mangatau lapang batatu budaya ayun bue tatu nanai
langit, Tuhan sambing kepenteran bulan, derajat suntung mata nandau. Tuh Ike, siang ngesong buluh pantai danum kalunen. Panakan nutus maraja bunung, menyarah biti bereng Ike. Akam tau nyatup nyeruru Ike, ulu pantai danum minjam tinggang tuh. Akam tau mujan nyalung karingan belum, nanti sin buung parantali ngaseng akan Ike handiai. Nantilang Ike baratalu dayang bayak, nupi kapak jejat salah. Nantilang baratalu kesingen kiri. Mujanakan Ike kapitar harati, paneru suntek, panarangate, parus jalan peraja hukum. Arangku Tedison je ulung ngatawa Tedi aku bagawi tugas ayung melai pulau sehari-harian teh melai pengawasan gitu tuh ya kayak menjaga observasi terutama iya panina. Arangku Mariana biasa kalau di muntah di hari-hari yang kagawian Indogres aran anak mungkin kurang lebih 17 nyilu jadi bagawi dan proyek tuh ya tugas dia utama IKT ya menjaga observasi akan nampi lah ampi habitat kahiu anu tuh hindai kahiu tuh ke itu ditugaskan melai je arah je pra rilis tuh observasi teh itu manggau ampin kahiu tuh NY tuh mengaseni aka haluli hindai kan habitat alami kadue hindai ke itu narai kuangku meletin gitu puna aja mengawas lebih penuh hindai dia akan iya tahu ikete memilih kahiu tenda akan tahu rilis cepat bagawi jadi babysitter 17 nyelu bara 2002 terus tame bagawi teh job disk kayak tiap andau teh dia mengasuh lah terutama melihat hutan teh kan sebelum berangkat ke hutan teh kayaknya nyedia barang-barang helo kalau susu buah tapi buah teh steril dulu dengan desinfektan biar dia terkomunikasi dengan virus atau bakteri membuat kayu atau apaan gitu ya. Terus melihat hutan teh mengajarkan ente tahu mandiri membuat sarang cara menanam sarang di menahunjun atau melpenda. Terus saya kan tahu kenampi jita mandiri gitu kan selebihnya amun dilepas liarkan kembali indai. Hanjebu nengak pangina barak jam hanya halime hindai ke nengak pangina hindai sekitar jam kare ije 30 teh ke jadi manampara menengak pangina akan halime ke nampak absen arah kehiu teh dumah iye teh tege data absen jadi setiap hari ike teh meneliti misalnya iye rumah atau dia melai bedding plafon kuan ke teh ye ke catat apabila iye teh jatun mungkin jedwe andau ike teh menggau nara iye tu penyebab iye tu hambang en iye tu kalah kuman en iye tu menyendiri malah teh lah tugas ike teh aktivitas ike tiap andau teh sebelum keji manon jadi nyedak ribuan andau nah ike muka kandang lo makanya ente tege 5 grup ayo di asuh keji sebagai orang tua asuh ibu asuh sementara kan ibu angkat mereka sementara agak lo sampai kan sampai selesai grup telepah nah sampai hutan teh tipe tasente kan kayak nengak buah nengak penginan event tege jam absen nilon absen itu per jam tege absen siji per jam tege biar ketahuan ya di tege dengan jatun gitu bahkan dengan dilampir dengan observasi teh kayak menampaknya kegiatan kehidup teh tahu akan kemudian nanti akan dilepaskan NIT tahu mandiri dia teh itu enak kan barat JTG membolos nah kita saling bertanya kan grup kira NTG kehidup nah pakai komunikasi teh pan narikan dulu itu telepon ya telepon memang boleh jam 15.30 teh kayak bulu abis di bara hutan kan nih tapi sebelum nanti kan kayak cek helon NTG pijatan kayu
pengalaman menarik teh memang are jem ara mahaga kahyu wanike itu. Amon metode ke pakana teh TG ampin je mudah ye te manukep ita TG ke ampi te mangejau. Jadi amun iye manukep te bukan iye te berarti iye te hendak maharagu atau mangirut gote na dia. Jadi melai aku te jite sangat menarik lah amun metu nengak pangina te iye te tahu iye kumpul tahu kia iye event te dia tahu menengak pangina kia akan kula tahu kia event teh kerabut kayak ji berkesan ji barak kurik ji aku merawat tapi kalau pit iye rumah memang masih tali pusara tali pusat dan iye manja sampai do alim itu pun iye masih manja kadang-kadang pokoknya are babysitter tidak suka kadang-kadang tidak suka bukan berarti narik kelakuan iye usil amun sido lah iye di rumah teh dalam kondisi luka bakehu kata jadi ewo biti teh bawa anyer jadi ya kebakaran hutan jadi itu dirawat pokoknya butuh kasih sayang lah ji paling full lah kan sido memang waktu bayi itu memang manja bahkan aku pun ibaratnya buang air kecil kan toilet pun iya mbak pas lengket melepai amun suka memang suka itu dalam arti bahagia anget mah mun itu dilepas liarkan. Nah, mun duka teh duka teh dalam arti kita bersedih teh dalam arti even ketika ya haban. Nah, suatu ketika kan ibarat aku teh pernah kena kirut. Tapi jite tertantang aku. Malah bukan ibarat semangat teh malah narai lah tanah. Bersemangat lah teh. Amun orang hutan tuh diselamatkan. IJ kahyu tuh diselamatkan oleh eta awi habitat hampir punah. Kadue hindai gitu arah simbol narai simbol akan kebudayaan itah Kalimantan Tengah nah itah maharagu gitu dan hindai kilau kare para kayu itah nah dijaga dia andai ye kare gundul gote nah karena awi hampir punah awi itu kan hampir punah awi keadaan bukan berarti awi punah narai manusia ki aja memunahkan bahkan sebagai Thailand Kalimantan pun masa ibarat kita Indonesia kita tidak peduli sementara luar aja peduli. Kenapa kita ibaratnya kita punya primata sendiri bahwa kita tidak tahu peduli gitu sementara bahwa orang lain dipeduli kan malu kan. Selamat datang juga selamat berjumpa. Mari kita bersama-sama mengangkat seni budaya. Ini kami dari Palangkaraya menampilkan satu karya Hutan Itu judulnya. Datang juga selamat berjumpa. Kita bersama-sama mengangkat seni budaya. Ini kami dari Palangkaraya menampilkan satu karya Hutan Itu judulnya.
ngap. Belum di laundry kayaknya. Aduh. Iya. Iya. 2016 akhir, aku bergabung bersama Yayasan Penyelamat Orangutan Kalimantan. Tapi bukan sebagai orangutan. Saya menjabat sebagai staf pendidikan lingkungan hidup. Enggak ditepuk tanganin. Ya, saya akhir 2016 itu bergabung bersama Yayasan Penyelamatan Orangutan Kalimantan. Dalam pekerjaan saya biasanya bertemu sama anak-anak. Jadi saya ke sekolah-sekolah melakukan pendidikan ke anak-anak. Nah, ada permainan yang khas yang selalu saya bawakan kepada anak-anak. Kayaknya asik kalau kita mainkan sore hari ini. Setuju? Kurang semangat. Setuju? Alright. Ini live streaming, jadi aku harapkan teman-teman semua untuk bersuara lebih keras agar semua yang menonton itu mendengarkan suara-suara kita. Oke, makasih loh. Itu menghargai loh itu. Jangan pulang dulu ya Mas, catat. Oke, jadi permainannya menarik. Aku akan membagi berapa kelompok? 1, 2, 3, 4 kelompok. Kelompok yang di sebelah sini, aduh adiknya tidur. Gak apa-apa ya Mbak ya? Kita ribut. Maaf Dek. Sebelah sini itu kelompok orangutan. Hai orangutan. Orangutan pakai jilbab. Muslimah. Yang di sebelah sini itu kelasi. Kelasi itu tahu ya? Kelasi itu sejenis itu monyet juga. Ya, nggak jauh-jauh lah, nggak jauh-jauh. Orangutan, monyet, kelasi. Terus yang di sebelah sini dari muka-mukanya lebih cocok menjadi bekantan. Tahu ya. Aku pikir semua sepakat. Ini bekantan ya. Ya bekantan tahu ya bekantan. Iya. Hidungnya mancung, Mbak. Nah, yang sebelah sini ini harus the king of the king in the world, in the corn of the corn. Yang di sebelah sini itu kelompok si Bruk. Bruk tahu Bruk. Sini sebelah sini tadi apa? Bekantan. Yang di sebelah sini itu bagian dari skenario. Yang di sini orangutan, kelasi, bekantan, si Bruk. Oke, semua menjadi binatang. Oke, nyanyinya begini. Nanti ketika aku tunjuk sini, terus yang nyanyi. Orang utan, gitu ya. Terus sebelah sini kelasi. Kelasi. Wah, cerdas. Ya. Ini salah satu anak didik saya, Pak. Adek. Kelasi, bekantan. Si Bruk. Curiga kayaknya semua nih satu kelas deh. Oke, itu ya. Kita akan nyanyi bareng-bareng. Kalau orangutan itu tandanya begini. Kita sambil bergerak. Orang utan gitu ya. Tapi sambil duduk aja, Habis itu yang kelasi. Ya. Terus yang di sini bekantan. Si Bruk.
Ciberuk ya. Harus gini Pak, harus gini. Situ ada kamera. Harus bagus. Datang ke sini dikerjain. Oke, nggak apa-apa. Yang ngerjain dari Kalimantan jauh. Oke, kita coba. 3, 2, 1. Orang. Ini beneran. Aduh. Sayang saya nggak bawa handphone, bikin story bagus nih. Bikin story. Mas Diki diam aja. Mas Diki duduk aja nonton. Kenal. Anggota. Oke, sekali lagi, lebih semangat. Yang orangutan kurang bersemangat. Harus bersemangat, oke? Kehidupan kita selama seminggu kemarin itu memang membuat kita stres, depresi memang depresi. Tapi untuk yang di sini kita lepaskan secara bersama-sama, khususnya buat ibu yang ada di sana. Wah, aku dapat. Oke, lebih semangat. 3, 2, 1. Orang Gelasi orang utan waduh. Mas yang pegang kamera nih orang Geika bukan? Ngapa semangat juga Mas? Kerja aja. Ampunah. Iya. Jadi itu pekerjaan saya kurang lebih begitu. Begitu aja ketemu sama anak-anak. Saya masih kontrak dan surat kontrak saya sekarang sudah tergadaikan di bank swasta. Untuk menunjang keberlangsungan hidup. Curhat. Jadi tempat saya bekerja itu ternyata Indonesia dinobatkan sebagai pusat rehabilitasi primata terbesar seluruh dunia akhirat. Tepuk tangan, udah pernah ke akhirat. Ya, terbesar. Bahkan jika seluruh kan primata ada apa aja? Ada gorila, orangutan ya, bonobo, tahu bonobo? Khas Afrika juga, simpanse yang paling dekat sama kita. Nah, itu semua kalau dikumpulkan, pusat rehabilitasi di luar sana, dikumpulkan jadi satu, numplek-plek semua masuk situ, masih besaran tempat kerja saya. Habis ini naik gaji nih. Ya, masih besaran tempat kerja. Tapi apa saya terlihat bangga? Terlihat bangga ya? Tentu saja tidak. Oh, kenapa itu? Maksudnya, ya, kita tidak bangga dengan status itu karena itu menjadi indikator. Semakin banyak orang hutan, terbesar itu dari jumlah orang hutannya ya. Semakin banyak orang hutan yang ada di pusat rehabilitasi, artinya hutan Kalimantan sudah tidak ramah lagi buat mereka. Sementara mereka itu rumahnya bukan di pusat rehabilitasi, tapi di hutan. Miris, siapa aja tadi yang tepuk tangan? Oh, bukan. Ya, jadi miris, Bapak, Ibu, kita sampai ke sini itu ingin menyuarakan itu bahwa hutan Kalimantan sekarang tidak baik-baik saja. Pengalihan fungsi hutan menjadi perkebunan dan kebakaran hutan juga memperparah itu. Bahkan tadi kalau teman-teman lihat babysitter tadi
itu mendapati bayi yang datang ke pusat rehabilitasi itu dengan luka bakar. Dengan luka bakar. Itu sangat miris, sangat menyedihkan. Capek di sini terus. Udah. Kompak musiknya. Aduh, ininya kebuka. Live streaming begini. Allahu Akbar. Ya, jauh sebelum ini, yang aku tahu tentang orangutan hanya sebatas selembar uang kertas 500-an perak. Kenapa mbaknya ketawa? Oh masih kebuka. Anggap aja nggak kebuka. Susah. Alright, aman. Udah makan kok tadi. Iya, jadi yang aku tahu sebelum saya bekerja di tempat saya bekerja sekarang, itu hanya selembar uang kertas 500-an perak. Pernah tahu? Pernah ya? Pernah. Nah, kalau nggak pernah, mungkin buat yang anak-anak milenials, Milea Dilan. Aku ada bawa tuh, 500-an. Susah nyarinya. Saya minta sama kakek, suruh ngambil di dompet, udah tua gitu. Ah, ini uangnya 500-an. Ada orangutannya. Iya, dulu ini menjadi bahan bercandaan. Siapa yang pernah bercandaan? Ayo, oh ketawa semua. Ketahuan semua umurnya kan. Uang ini tuh populer tahun 90. Ini semua berapa tahun udah. Iya, jadi bahan bercandanya begini. Kita simulasikan. Aku berubah. Ngetok dulu. Nyolot. Tante. Tante. Mas Dikinya ada? Oh, di belakang. Terus biasanya kita puter. Set. Diki. Lu dicariin, ternyata malah nongkrong di belakang rumah. Bercandaan receh. Tapi ketawa. Ya, itu lucu zaman dulu. Cuma sekarang kayaknya kalau anak-anak milenial bikin TikTok. Dulu bercandanya begini doang, udah bahagia. Allah. Itu kaum receh. Ya, tapi ya itu, selain dampak teknologi, memang sekarang di negeri kita sudah banyak yang lebih lucu dan lebih receh. Dan lebih patut untuk ditertawakan.
Aku juga baru tahu kalau ternyata DNA kita manusia dengan orangutan itu hanya terpaut 3%. Artinya 97% DNA orangutan itu sama dengan kita. Kita. Lo aja kali. Serius nih. Bagian sedih. Kita bekerja sama ya. Oke. Iya, 97% DNA kita tuh sama orangutan. Ada yang baru tahu juga? Siapa yang baru tahu? Udah tahu semua? Atau semua orangutan? Persentase DNA yang hampir menyerupai itu sangat memungkinkan kita tertular oleh penyakit orangutan. Itu kenapa kita tidak boleh memelihara orangutan. Selain dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Mantap. Orangutan. Iya, kalau kita yang tertular masih gampang. Itu juga berlaku sebaliknya. Orangutan juga bisa tertular oleh penyakit-penyakit kita, manusia. Kalau kita gampang, kalau kita tertular kita bisa lari dan mengeluhkan, dokter aku sakit, gatal. Masnya langsung. Kita bisa mengeluh, kita bisa datang ke rumah sakit, kita bisa menggunakan fasilitas BPJS. Kalau punya, itu masalah Anda. Jangan dulu sini. Nah, tapi yang jadi masalah, sampai sekarang aku belum pernah mendengar ada rumah sakit di tengah hutan belantara Kalimantan Tengah, delesep, busep. Nggak pernah ada Pak, nggak pernah ada Bu. Aku nggak pernah dengar. Orang gila kali bikin rumah sakit di situ. Dan ironisnya lagi, di negara kita masih belum ada BPJS untuk orang hutan. Iya, Bapak aja belum punya. Kan? Itulah susahnya. Jadi itu sangat, itulah pokoknya. Bukan lupa dialog kan gara-gara mas ini. 97% yang sama. Nah, terus lagi faktanya adalah aku juga baru tahu kalau ternyata orangutan itu di antara golongan hewan. Antara golongan hewan ya Pak. Nggak usah tersinggung Mas. Biasa aja. Damai. Sampai mana tadi? Intelijensinya itu rendah. Iya. Bener. Salah. Intelijensinya tinggi di kalangan hewan. Tapi dia memiliki insting yang rendah. Oh, iya. Instingnya rendah, Mbak. Itu kenapa dia perlu ibu. Karena ibu akan mengajarkan dia, caranya dia memanjat, caranya dia apa, caranya dia mengetahui yang mana babi hutan, yang mana predator, yang mana ular, yang mana komodo, yang mana bisa dimakan, yang mana enggak, itu perlu sosok ibu. Nah, tapi terkadang insting membunuh manusia, si manusia, itu kadang lebih brutal ketimbang orangutan, para binatang. Aku juga baru tahu kalau ternyata ibu orangutan tidak akan pernah melepaskan anaknya sampai berumur 7 tahun, 6 sampai 7 tahun. Dia tidak akan pernah melepaskan, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah melepaskan. Pernah suatu kejadian, ditembakin pun, anaknya tetap dirangkul, bahkan disusuin. Ini serius, kisah nyata. Banyak kejadian-kejadian, makanya kenapa di pusat rehabilitasi saya, itu hampir 100% rehabilitasi saya. Tempat saya bekerja, itu hampir 100% yang kita terima adalah anak-anak orangutan. Dan karena anak ibu tidak akan melepaskan anaknya, pemburu-pemburu untuk mendapatkan anaknya adalah, jalan satu-satunya adalah membunuh ibu. Ya, ibunya dibunuh dulu, ditembak. Kejadian barusan di Aceh, ada yang update? 74 itu ibunya bersarang di peluru. Gila. Itu ditembak terus tuh.
Bahkan kalau ibu-ibu, teman-teman semua ngelihat di YouTube, video-video orang utan yang main tinju dan kita ketawa, lucu, itu dari bayi, diambil, dan sudah dipastikan ibunya mati. Ya, orang utan itu mati di tanah mereka sendiri. Orang utan itu mati di tanah mereka sendiri. Orang utan itu mati di tanah mereka sendiri.
Suci bagare satu ame tu amun tu bagare bake kayu panggawin kalunen je papa tutu le pandai musnah je bagare kayu haranan kalunen nyatun tiba pikirelu uras lepakia nyikare himbae bahu. Boleh tepuk tangannya sekali lagi untuk Institut Tinggang Borneo Theater. Boleh kita ke tengah panggung lagi. Cuman jangan lupa tolong diangkut dulu. Semua propertinya untuk ke atas panggung. Ayo teman-teman kita ke tengah sedikit ngobrol-ngobrol. Jangan beranjak dulu. Mungkin masih ada yang penasaran dan ingin bertanya kepada teman-teman dari Institut Tinggang Borneo Theater. Sudah? Oke, baik. Kita berkumpul di tengah dulu. Baik, dari penikmat seni semuanya, mungkin ada yang ingin memberikan apresiasi ataupun memberikan pertanyaan. Boleh loh. Ada merchandise, goodie bag dari Galeri Indonesia Kaya untuk yang mau bertanya. Ada? Kalau enggak aku nanya nih, malu-malu. Oke, baik. Boleh dibantu mic-nya. Nah. Oke, baik. Boleh disebutkan nama dan pertanyaannya. Boleh aku dibantu mic-nya? Terima kasih. Ya, mbaknya dulu. Saya Nanda, saya mau tanya. Pertama ini siapa yang ambil ide dasarnya dan kenapa harus orang utan? Maksudnya kan isu lingkungan sebenarnya banyak meskipun memang orang utan ini jadi masalah yang udah cukup lama dan masih terus sampai sekarang. Terus kira-kira ini latihannya berapa lama sih? Gitu aja. Makasih. Oke, baik. Biar sekaligus
pertanyaan kedua dulu, ditampung dulu ya. Ya, terima kasih. Perkenalkan nama saya Marvi. Sebelumnya apresiasi dulu, sangat menarik dan sangat menghibur. Pergelaran seni yang sangat luar biasa menurut saya. Terima kasih. Oke. Dan misinya mulia sekali tentang edukasi tentang orang hutan. Cuma saya ingin bertanya, dalam pertunjukan tadi, kenapa tidak digambarkan orang hutan yang misalkan tadi kebakaran hutan, atau misalkan ada pemburunya seperti itu. Kayaknya tadi kenapa sudut pandang orang hutan yang galau ya, yang galau gitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaan. Oke, baru ya, rame yang bertanya. Mungkin kita beralih ke kanan dulu kali ya Bapak, biar tidak miring. Baik, boleh dibantu? Perkenalkan nama saya Dimas dari wartawan Jawa Pos. Mau menanyakan beberapa hal ya. Ini kan tapi sebelumnya saya sangat apresiasi sekali karena kayaknya pertunjukannya well educated banget ya. Mulai dari ada semacam ada stand up comedy juga gitu kan yang menyampaikan ilmu-ilmu juga. Yang pertama tadi itu sebenarnya ada berapa babak sih untuk pertunjukan karena kan kalau di awal kan ada kayak semacam menyadur ya, senandung gitu ya. Senandung itu sebenarnya itu artinya apa, terus kemudian yang babak kedua kan seperti kayak semacam tarian, tapi itu entah tarian apa, mungkin bisa dipaparkan juga. Kemudian pertanyaan berikutnya itu sebenarnya ingin disampaikan itu dari cerita dari awal sampai akhir, kan penutupan kan juga menyenandung ya. Itu sebenarnya apa sih yang mau disampaikan gitu kan. Kalau tadi kan sebenarnya yang paling mengena banget pas waktu di stand up komedinya gitu kan. Itu yang sebenarnya yang menyampaikan. Tapi untuk yang di tarian itu sebenarnya tariannya juga berbicara tentang apa. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, mic saya mana? Tunggu, 3 dulu ya, nanti lupa. Boleh mic-nya, aku dibantu dulu. Oke, baik. Siapa yang akan menjawab? Oke, sebelum dijawab oleh Bapak satu ini, mungkin aku ingin memperkenalkan, beliau adalah Hafiz yang kebetulan saat pemilihan 30 pimpinan produksi yang didatangkan ke Jakarta, beliaulah yang mewakili dari Institut Tingang Borneo Theater. Oke, boleh silakan dijawab. Pertanyaan pertama dahulu, kenapa orang hutan yang dia angkat, sedangkan sebenarnya kalau masalah lingkungan banyak banget ya pilihan, kenapa finally dari teman-teman memilih orang hutan. Oke. Baik, Mbak Nanda ya. Makasih Mbak. Kenapa orang hutan? Karena pertama saya bekerja di pusat rehabilitasi itu. Kalau di pusat rehabilitasi itu harimau, saya kan bawa harimau. Terus judulnya mau. Itu jawaban sebenarnya itu pertama. Terus yang kedua, itu semua curhatan Mbak. Jadi memang jujur, aku sebelumnya nggak tahu tentang orang hutan. Terus tiba-tiba masuk, itu kita waktu masuk tuh dapat induksi dan nggak nyampe 30 menit lah. Waktu itu aku ngobrol sama koordinator komunikasinya tempat saya bekerja, Borneo Orangutan Survival Foundation. Nggak nyampe 30 menit, aku langsung mendapatkan banyak fakta bahwa ternyata orang hutan tuh mengenaskan di Kalimantan, di tanahnya sendiri. Itu yang kenapa aku pengen angkat. Terus juga mungkin nggak tahu apakah aku merasa sih ini pertama kalinya secara spesifik ada pertunjukan yang angkat plek tentang orang hutan dan dikemas dalam pertunjukan yang begini. Aku berterima kasih buat GIK buat GIK, buat semuanya yang mendukung program Ruang Kreatif karena gagasan ini bisa diloloskan dan sekarang akhirnya aku bisa menyampaikan ke kawan-kawan semua, terus juga live streaming ke banyak orang juga, jadi orang tahu bahwa orang hutan Kalimantan tuh di sana terancam. Levelnya tuh satu level di bawah kepunahan, jadi tinggal naik lagi satu level udah punah. Itu aku lupa tadi di stand up kan, gara-gara masuk itu stand up. Itu yang pertama kenapa orang hutan. Terus apa lagi tadi Mbak? Untuk pertanyaan keduanya tadi? Untuk pelatihannya prosesnya berapa lama dari? Iya, kita alhamdulillah dibantu sama mentor Mas Eko Suprianto, dikasih mentor sama
program ruang kreatif yang sangat luar biasa, jebret komunitas yang bukan siapa-siapa terus dimentori sama yang siapa-siapa gitu. Jadi itu yang membantu kita proses selama dari bulan, sebenarnya kita dikasih waktu Desember, Januari, Februari, tapi kita efektif, yang benar-benar efektif tuh dari Januari gitu. Itu sih lama prosesnya. Karena kalau dilihat dari, mungkin sekedar share aja, kalau dilihat dari mentoring pertama, kebetulan kan aku pribadi datang ke Palangkaraya itu lumayan kayak malahan jauh berbeda sekali dengan apa yang diperlihatkan saat mereka mentoring pertama ke mentor dan juga ke kami gitu. Akhirnya memang dapat masukan dan jatuhnya efektifnya 2 bulan ya. 2 bulan jatuhnya efektifnya benar-benar akhirnya menggodok baru dengan konsep yang dibawakan hari ini. Oke, terus silakan kalau mau pertanyaan selanjutnya. Oke, dari Masnya tadi poinnya, maaf. Oh ya, maaf. Kenapa dari sudut pandang dirimu? Pertanyaan yang menarik, Mas. Konsep ini sebenarnya pernah aku bawakan di Festival Teater Cirebon 3 waktu lupa tahunnya. Jadi, tapi beda sudut pandang. Waktu itu aku memberi judul Kahiyu Manangis. Kahiyu Manangis ini Kahiyu itu orang hutan, menangis itu menangis. Jadi, nah di karya yang itu aku mengangkat tentang yang apa yang aku ketahui waktu aku duduk 30 menit sama almarhum Bang Agung waktu itu. Jadi yang dibakar lah, yang habis dipukuli, yang dikubur hidup-hidup tuh ada fotonya semua. Nah itu yang aku angkat dan aku tampilkan di video screen dan juga, foto. video juga, foto. Nah tapi begitu itu yang aku usulkan ke program ruang kreatif, konsep itu, terus begitu dapat, terus aku ngajak Mas Eko, waktu itu mentoring pertama, aku ngajak Mas Eko buat kita berkunjung berkunjung ke sana, ngajak pulau, keliling pulau itu, terus aku menceritakan persis apa yang aku stand up kan. Nah Mas Eko nyeletuk, Mas kenapa nggak itu aja yang sampai angkat gitu, yang hancur-hancuran, yang terbakar, yang apa itu banyak di YouTube. Yang pokoknya kabar-kabar negatif tuh banyak. Sementara orang masih jarang tahu bahwa di tengah Kalimantan tuh ada orang-orang yang berjuang untuk menyelamatkan orang hutan. Jadi itu yang kita angkat tentang pekerjaan saya tadi, tentang fakta-fakta tentang orang hutan. Nah jadi yang kita angkat di hutan ini bukan lagi Kahiyu Menangis, tapi menyebarkan keoptimisan bahwa kita perlu support untuk menyelamatkan orang hutan. Itu sih tujuan ininya. Poinnya sih sebenarnya kemarin coba lebih memahami apa yang sedang dekat dengan kita dan ternyata sebagai sutradara dari karya ini dia jauh lebih dekat kepada orang hutan yang ada ya. Finally kenapalah dari Mas Eko pas untungnya banget ya, aku nambahin ya, untungnya banget kita diajak untuk menyeberang dan akhirnya timbullah kenapa nggak sisi fakta-fakta yang diketahui oleh kantor yang tempat dia bekerja, itulah yang coba di-share gitu. Kalau untuk yang minusnya mungkin masih banyak yang bisa diakses gitu. Oke, kita pertanyaan ketiganya, pembabakan dari karya ini sendiri. Aku lupa kan, pembabakan. Jadi gini Mas, aku sama teman-teman beruntungnya nih dikasih ketemu sama Tuhan, sama teman-teman. Ini ada teman-teman dari Sendera Tasik UPR, prodi di salah satu prodi di Universitas Palangkaraya, Sendera Tasik, terus ada dari Poltekkes, terus ada Poltekkes 2. Jadi kita bukan kalau yang 2 nih, bukan basic tari, bukan basic apa segala macam. Jadi memang bisa dibilang awam lah untuk seni pertunjukan, cuma sempat beberapa kali proses. Nah, tapi mereka punya, jadi aku ngasih proses tuh explore teman-teman. Jadi aku kasih kebebasan ke teman-teman, sehingga aku pun kadang ketika proses nggak seideal mungkin teman-teman kayak seniman-seniman yang lain gitu. Ya jadi bahkan kita nggak ada nama pembabakan ya. Bahkan misal kita waktu awal masuk, yang awal masuk yang nggak ada musik, kita coba adegan yang Ikra sama Lagan gitu. Cuma nyebut nama Ikra sama Lagan nih berdua. Ayo adegan Ikra Lagan gitu. Jadi dan nah menarik untuk maksud yang di awal, tujuan gerakan-gerakan itu. Aku sih tidak mau memframe penonton sama dengan tidak memframe teman-teman pemain.
Jadi ada tawaran, proses tawar menawar teman-teman yang menggerakkan. Intinya membebaskan teman-teman lah, sama juga membebaskan. Jadi menginterpretasikan iya, dari masing-masing dari konsep kamu yang ada, coba untuk teman-teman yang ada di sini, menurut kamu dari babak 1 kita ngebahas tentang apa, akhirnya mereka coba mengeksplor dari kata yang telah diberikan oleh Hafiz sendiri, karena basicnya sendiri mereka memang bukan di seni pertunjukan, tapi mereka memang punya darah dan punya jiwa untuk berkesenian, tapi ya itu tetap dengan misi yang sama, tapi mereka mempunyai keterbatasan secara keilmuan pada dasarnya. Akhirnya yang ditemukan adalah kebebasan dalam berekspresi. Makanya kenapa akhirnya poin-poin yang ingin disampaikan lebih banyak tersampaikan melalui stand up comedy itu. Jadi gitu. memang lebih ke stand up. Nah, lebih ke stand up. Jadi ini sebenarnya teater apa stand up sih? Dan itu sebenarnya bukan stand up, sebenarnya maunya monolog tuh. Oh, awalnya monolog tapi nggak dapet ya? Kayaknya nggak bisa serius deh. Udah, bablasin aja sudah. Tuh kan, jadi aku nggak tahu, ini keajaiban panggung. Mungkin biar lebih dipahami oleh teman-teman penikmat seni, arti dari sebenarnya senandung yang ada gitu, apa sih yang menyambungkan terhadap tema kamu sendiri, gitu, tema karyanya sendiri, gitu. Mau dari pemusik yang menjawab? Oke. Silahkan. Bapak. Ya, terima kasih. Untuk senandung-senandung yang kami bawakan, kalau dalam bahasa kami, bahasa Dayaknya yang pertama tadi itu ada karungut. Itu karungut yang main sendiri pakai gendang tadi. Sastra lisan. Ya, sastra lisan. Sebenarnya itu semua menceritakan tentang tersiksanya orang hutan di bumi Kalimantan. Intinya dari semua itu. Dari karungut. Ya, dari karungut, dari sansana tadi juga yang di situ tadi, yang habis karungut lalu masuk senandung tadi, itu namanya sansana kayau. Itu juga menceritakan, mungkin kalau di senandung itu intinya yaitu semuanya menceritakan tentang tersiksanya orang hutan yang ada di Kalimantan. Makanya tadi pembawaannya juga ya galau-galau gitulah. Sedih. Ya mungkin itu Mas, terima kasih. Mau ditambahin dari Hafiz? Wah udah ada yang mau narik mic, gregetan ya pengen menjawab. Baik. Oke. Tambahan sedikit dari teman saya Rogas tadi. Untuk senandung yang ketiga tadi, itu sebenarnya intinya apa? Menceritakan awal kejadian kuasa Tuhan menciptakan. Coba ngeliatnya ke depan. Dia matanya di sini. Menceritakan tentang kuasa Tuhan. Menciptakan hutan Kalimantan itu yang awalnya penuh dengan kemakmuran, tapi dihancurkan oleh manusia itu sendiri yang berada di daerah itu sendiri. Terus yang senandung yang terakhir itu sebenarnya itu artinya doa-doa suci yang dilantunkan untuk mendoakan arwah-arwah para orang hutan itu tadi. Oke, baik. Nah, mungkin itu beratnya Mas. Kalau itu memang itu yang beratnya. Cuma untuk simpelnya sih, waktu kita lewat senandung, lewat nyanyian itu, kenapa tidak berbahasa Indonesia juga? Sebenarnya simpelnya hanya ingin mengajak teman-teman di sini merasakan kekalimantanan itu gitu loh. Entah apakah itu sampai ke teman-teman, oh ini Kalimantan banget, pengennya gitu. Simpelnya itu aja sih. Oke, baik. Tinggal yang pertanyaan terakhir ya, sebenarnya visi udah terjawabkan. Oke, berarti sebenarnya sudah terjawab. Dari 3 jadi 1 jawabannya. Baik, terima kasih untuk teman-teman Institut Tinggang Borneo Theater. Kami tunggu jadwal-jadwal berikutnya. Semoga sosialisasi yang menarik ini bisa dapat dinikmatin oleh teman-teman yang ada di luar Jakarta. Ya, kita tunggu loh jadwalnya. Oke, baik. Kita akhiri untuk pementasan sore hari ini. Mbak Yu, nanti bisa tanya personal saja ya. Oke, kita akhiri untuk pementasan hari ini dan jangan lupa untuk minggu depan kita juga masih ada pementasan dari Ruang Kreatif Seni Pertunjukan yaitu dari Teater Pintu dan dari Teater Kuncup Mekar, Jakarta dan Kudus. Baik, kita akhiri di sore hari ini dengan berfoto bersama. Kita berdiri bersama untuk semua penonton, penikmat seni dan
dirimu ke depan. Yuk.